Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, apakah kalian penasaran dengan edukasi di India? Nah, apabila iya, kalian datang ke video yang tepat Meredos, karena pada video kali ini, Sita membawa seorang mentor berharga Thai Apps nih, yang akan membagikan pengalaman dia saat school visit ke India loh. Perkenalkan Ibu Yusino dari Indonesia, yang pernah pergi ke India untuk mempelajari kampus-kampus dan kultur di India. Bagi kalian yang penasaran dengan studi ke India, ayo simak videonya yuk. Silahkan perkenalkan diri Anda. Saya memperkenalkan diri, nama saya Teresia Trisa Yusino. Saya orang tua siswa Irene Rakil Anggarani Adi Trining Tias, kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 9 Yogyakarta yang pada akhir tahun 2018 yang lalu diberi kesempatan untuk ikut visit university di Bangalore, India. Latar belakang pendidikan saya, Sarjana Ilmu Sosiatri atau PSDK, Visipol UGM. Saya ibu rumah tangga dengan 3 anak. Anak saya yang pertama lulusan IT, lalu yang kedua arsitek, dan yang ketiga yang bungsu ini masih di HI Visipol UGM juga. Suami saya bekerja sebagai financial controller based di Bali. Saat ini saya beraktivitas sebagai pengurus di Yayasan Pendidikan, lalu juga di lembaga yang concern dengan gender, pemberdayaan perempuan, lalu juga perlindungan anak, serta juga ada beberapa kegiatan di komunitas-komunitas yang concern dengan pendidikan dan pendampingan orang muda, baik di level lokal maupun nasional. Lebih pada pelayanan ya. Kenapa Anda pilih untuk pergi ke India dan bukan negara lain? Saya memilih India, bukan negara lain. Ini lebih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Awalnya sungguh saya tidak menyangka sebagai orang tua yang concern dengan pendidikan, mendapatkan kesempatan untuk boleh ikut kunjungan studi banding di Bangalore, India. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh SMA 9 waktu itu melalui jasa baik Ibu Lucia Wirastuti sebagai guru yang sangat concern mengajak siswa untuk open mind, mengenal lebih jauh tentang pendidikan dan social culture di beberapa negara yang telah dikunjungi. Selain India juga ada Belanda dan Australia. Yang tak kalah penting tentunya limpah terima kasih pada pemerintah India dalam hal ini melalui jasa baik Bapak Raffi Makija sebagai perwakilan pemerintah India yang sangat concern menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak di Indonesia di bidang pendidikan melalui TIUPS Incredible India Education Fair yang telah mengizinkan saya dan salah satu orang tua lagi untuk ikut program EduTour. Memang orang tua sebagai salah satu pendamping anak yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak untuk dilibatkan dalam keputusan yang diambil oleh anak-anak berhubungan dengan masa depan mereka, terutama di pendidikan. Semua informasi yang disampaikan semoga menjadi informasi yang seimbang dan diperlukan bagi semua pihak. Bagaimana pendapat Anda mengenai stereotip yang berkata kalau India adalah negara yang miskin dan terbelakang? Tentang stereotip India negara miskin dan terbelakang. Menurut saya, hal ini sangat dipengaruhi oleh peran media sosial ya. Selama ini mungkin yang terpapar di media sosial, publikasi yang ada tentang India yang tersebar adalah potret-potret kemiskinan dan situasi terbelakang. Memang kurang adil ketika itu tidak dibarengi dengan hal-hal baik, best practice dan hal-hal yang bertolak belakang dari yang selama ini sudah disampaikan oleh media. Menurut saya, bagian yang ditampilkan selama ini itu bagian yang ada juga di negara lain dan juga di Indonesia. Memang saya belum sempat melihat India secara keseluruhan yang begitu luas dengan begitu banyak karakteristik penduduknya yang berbeda-beda, juga budaya yang beraneka ragam. Untuk konteks yang saya kunjungi di Bangalore,
saya lihat situasinya hampir sama kok dengan Indonesia. Ada bagian-bagian yang memang sudah maju, tertata baik, fasilitasnya oke, namun juga ada bagian-bagian yang memang masih perlu penanganan lebih baik lagi. Seperti daerah slum, di India ada, di Indonesia juga ada. Menurut Anda, bagaimana kualitas edukasi di India? Memang beberapa tahun belakangan ini ada rasa ingin tahu yang besar tentang pendidikan di India. Apakah benar pendidikan di sana benar-benar berkualitas dengan tenaga pengajar yang kualifikasinya tak kalah dengan universitas di Eropa dan Amerika? Dan ternyata setelah mengunjungi beberapa perguruan tinggi di Bangalore, saya dapat melihat dan merasakan hal itu benar adanya. Nah, secara keseluruhan kesan yang saya dapat ketika mengunjungi perguruan tinggi tersebut adalah satu, tentang sumber daya manusia yang capable, lalu berkualitas, menguasai bidangnya dengan baik. Dari pihak manajemen, staf pengajar, rata-rata kebetulan yang kami jumpai waktu itu profesor, masih muda-muda lagi, lalu dekan, rektor, dan direktur. Lalu tentang sistem pendidikan saya juga lihat komprehensif dan saling support antar divisi, lalu mempunyai target dan tujuan yang jelas dari awal mahasiswa masuk hingga selesai, bahkan juga sudah dikonekkan dengan lapangan kerja sesuai dengan passion dan spesialisasinya. Jadi tidak bingung cari pekerjaan selepas lulus kuliah. Lalu saya juga melihat dari kualitas edukasi itu ternyata berhubungan juga dengan perusahaan-perusahaan multinasional ya. Jadi setiap kali kami mengunjungi di sana itu selalu terpampang ada board yang besar, kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu dengan industri-industri tingkat nasional dan internasional ya. Seperti saya lihat ada Google, IBM, lalu perusahaan-perusahaan farmasi. Lalu saya juga lihat sarana dan prasarana yang sangat mendukung, ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, alat-alat dengan teknologi yang canggih dan sesuai kebutuhan praktek real di industri, bengkel, alat-alat peraga, bahkan fasilitas olahraga juga tersedia. Selain itu juga saya melihat ada asrama, kantin, dikelola dengan baik. Menurut Anda, apakah biaya kehidupan dan studi di India mahal? Dan apakah biaya tersebut sepadan dengan hasilnya? Nah, menurut saya biaya kehidupan dan studi di India itu mahal atau tidak, dan apakah biaya itu sepadan dengan hasilnya? Menurut saya biaya kehidupan dan studi di India dalam hal ini Bangalore relatif terjangkau ya. Ada beberapa yang lebih murah dari Indonesia. Dari hasil kunjungan waktu itu, informasi yang saya dapatkan dan saya juga melihat sendiri fasilitasnya, salah satu universitas itu biaya hidup di dormitori mereka itu sekitar 1,5 juta lah per bulan. Itu sudah termasuk kamar furnis, makan 3 kali sehari, laundry, kuota internet 1 GB per hari, lalu fasilitas untuk olahraga, klinik, psikolog, serta tim pendamping mahasiswa yang komprehensif, dan ada kolaborasi serta sinergi dalam mendampingi mahasiswa. Lalu kalau saya lihat informasi yang sempat tersampaikan, biaya per semester rata ya masih sangat terjangkau, ada juga yang sekitar 5-6 juta per semester. Lalu juga peluang mendapatkan beasiswa juga ada. Informasi yang sampai ke saya, kuota sekitar untuk 1.000 orang per tahun untuk S1, S2, dan S3. Lalu tentang sepadan atau tidak, menurut saya tergantung jurusan-jurusan juga yang diambil di sana ya. Yang menarik karena di sana untuk teknologi informasi menjadi keunggulan dari Bangalore dalam hal ini yang saya lihat di India. Karena fasilitas-fasilitas yang tadi saya sampaikan, lalu sumber daya manusia yang oke, lalu connecting dengan dunia kerja, itu menjadi salah satu catatan yang menarik untuk edukasi di India. Kampus apa saja di India yang Anda rekomendasikan?
Untuk kampus yang dikunjungi dan recommended, waktu itu kami mengunjungi 5 perguruan tinggi di Bangalore, dan menurut saya semua recommended karena masing-masing mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri dan mempunyai keunggulan masing-masing ya. Ada Acharya Institute, lalu ada Kripanidhi Institute, lalu IIMS, ada MIT, NITE, Meenakshi Institute of Technology, karena di sana kita juga boleh masuk ke fasilitas-fasilitas sarana prasarana dan ruangan di mana dinamika pendidikan dilakukan, dan teknologinya juga luar biasa. Lalu juga di Garden City University. Jadi masing-masing punya keunggulan karena mereka mempunyai spesifikasi masing-masing. Menurut Anda, apakah India aman? Dan bagaimana reaksi orang India yang mengetahui Anda adalah orang Indonesia? Nah, ini yang sering ditanyakan, apakah India aman? Waktu itu sebelum saya berangkat juga beberapa orang hati-hati loh Bu ke India, be careful. Lalu ada pesan-pesan juga tentang karakteristik yang sampai ke telinga saya tentang orang India. Karena saya belum pernah berhubungan kontak langsung dan belum melihat situasi realnya, ya saya cuma sampaikan terima kasih, saya akan melihat dan merasakan sendiri. Nah, waktu itu memang di sela-sela kunjungan ke universitas, kami semua juga sempat diajak melihat situasi dan kondisi di sekitar Bangalore, termasuk di commercial streets-nya ya. Secara sekilas Bangalore memang sangat luas, sehingga ada beberapa bagian daerah yang belum tertata secara rapi, hampir sama dengan kondisi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, selama kunjungan saya merasakan baik dalam perjalanan maupun ketika kami jalan-jalan di commercial street, di luar lingkungan kampus terutama, itu merasakan kondisi aman-aman saja, tidak menakutkan seperti gambaran yang disampaikan di media massa. Sama dengan jalan-jalan waktu itu saya pernah ke Medan ya, kan di sana juga banyak kampung saudara-saudara dari India, situasinya nggak jauh berbeda. Lalu yang tak kalah penting, karena di India bahasa sehari-hari yang dipergunakan adalah bahasa Inggris, jadi tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi. Lalu saya lihat juga yang menarik, selain aman, beberapa makanan yang ada pun mirip-mirip Indonesia lah. Nasi juga banyak, lalu makanan-makanan lauk-lauk juga di Indonesia ada dan di India juga ada, nggak ada masalah. Harga-harga pun beberapa relatif lebih murah dibandingkan di Indonesia. Pengalaman yang sempat saya lihat soal kebudayaan juga tidak jauh berbeda ya dengan Indonesia. Kisah Ramayana dan Mahabharata juga jadi salah satu hal yang sama yang dikenal di Indonesia juga di India. Menurut saya India recommended untuk meneruskan studi sesuai passion dan keahlian yang diinginkan. Lalu bagaimana reaksi orang India ketika kami waktu itu jalan-jalan mengetahui kami orang Indonesia? Ya, so far tidak ada masalah. Mungkin juga karena muka-muka kami juga sebagian juga ada yang mirip-mirip dengan orang India ya. Kayak saya, mata saya mungkin belok, lalu muka saya juga sedikit ada kemiripan gitu, karena memang leluhur kami berapa tingkat di atas itu juga berasal dari India, Sri Lanka, Pakistan sana, jadi masih similar. Jadi keseharian berjumpa dengan mereka pun reaksinya terhadap kami juga biasa-biasa saja. Kami juga tidak terlalu lama ya berkontak dengan mereka, ya hanya makan lalu jalan-jalan belanja souvenir-souvenir. Menurut Anda, bagaimana perbandingan edukasi di India dan Indonesia? Tentang perbandingan edukasi di India dan Indonesia, lain ya, tahun 2018 akhir dengan sekarang ini ada perkembangan 4 tahun. Menurut saya, untuk pendidikan di Indonesia 4 tahun terakhir ini perkembangannya sudah demikian pesatnya. Yang waktu itu saya belum dapatkan di Indonesia, sekarang sudah mulai dikerjakan dengan baik di perguruan tinggi.
tentang kerjasama dengan Dudika, dunia kerja, lalu kerjasama dengan lembaga-lembaga dan pemerintahan, lalu akses kesempatan, serta sarana dan prasarana yang waktu itu mungkin di Indonesia belum saya temui, tapi saat ini itu sudah mulai dikembangkan dan dikelola dengan baik kerjasama-kerjasama yang waktu itu saya lihat di India sudah dilakukan dengan begitu berkembangnya. Satu hal yang jadi concern mungkin tentang kerjasama dengan dunia kerja, kerjasama yang terintegrasi dari penyiapan sarana prasarana di kampus yang mendukung kegiatan proses pembelajaran terutama praktek, lalu tentang prosentase ya antara teori dan praktek. Sepertinya di India lebih banyak prosentasi untuk praktek daripada di Indonesia. Lalu akses ke dunia kerja yang difasilitasi oleh perguruan tinggi hingga mahasiswa yang lulus bisa langsung kerja dan relate dengan keahliannya di dunia kerja, itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dilihat. Dan ini saya mendapatkan pengalaman di India waktu itu memang berbeda dengan di Indonesia. Di sana selangkah lebih maju untuk hal itu. Bisa ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan dan menarik saat berada di India? Nah, ini pengalaman yang menarik. Sebetulnya banyak pengalaman yang menarik yang saya dapatkan. Di hari pertama, waktu itu di Acharya Institute, selain berkesempatan melihat dan merasakan sendiri sarana prasarana yang ada, dan bertemu beberapa profesor dan staf manajemen, kami waktu itu 10 orang siswa, 1 guru pendamping dan 2 orang tua yang diajak melihat lebih terbuka, itu diberi kesempatan ikut sesi workshop yang diberikan oleh Profesor Vikram waktu itu tentang design thinking step. Nah, dalam penjelasan itu disampaikan bahwa design thinking is a process for creative problem solving. Design thinking is systemic process of thinking which empowers even the most traditional thinker to develop new, innovative solution to problem at hand. Stepnya waktu itu saya masih ingat, empathize, lalu define, ideate, prototype, lalu test. Satu hal yang menarik bahwa kita semua diajak untuk concern pada empati. Empati kuncinya di hati. Empati menjadi titik awal dari semua step. Jadi kekuatan yang utama dari semua aksi selanjutnya. Bukan semata-mata simpati, tapi lebih mendalam lagi. Bisa menempatkan diri di situasi yang biasa dihadapi dalam masalah yang ada. Dari situ, semakin terlihat salah satu kunci pendidikan di India yang perlu menjadi concern kita adalah semuanya dimulai dengan hati. Sehingga tidak heran apabila sejak pertama kali kami menginjakkan kaki di bandara waktu itu di Bangalore dan berkunjung di 5 perguruan tinggi, menjumpai pribadi-pribadi dengan sikap yang empatik, terbuka, ramah, rendah hati, dan respek. Kami diterima dan diberi penjelasan oleh para profesor dan staf yang terdepan, bahkan diajak diskusi secara terbuka oleh para stakeholder, petinggi-petinggi di perguruan tinggi itu, lalu diajak masuk ke ruang kuliah, melihat fasilitas dan dinamika yang ada, termasuk waktu itu diberi kesempatan juga di salah satu universitas melihat proses pembuatan satelit kembar request dari negara maju yang dikerjakan oleh tim di universitas tersebut. Menarik. Dan satu hal yang saya ingat waktu itu, ketika mahasiswa akan masuk ke perguruan tinggi di situ, ditanyakan kenapa kamu mau menjadi dokter misalnya. Jawabannya adalah jawaban-jawaban yang menurut saya waktu itu yang disampaikan adalah jawaban yang memang tuh keluar dari hati ya. Saya ingin menjadi dokter karena saya masih melihat banyak masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat di India. Sedangkan di beberapa tempat yang selama ini saya lihat dan dengarkan, jadi dokter itu karena pengen kaya, karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih gitu. Jadi titiknya tidak
di empati melihat masalah yang ada dan berkontribusi untuk itu. Yang menarik lagi, waktu itu salah satu direktur atau konselor di Garden City University pada awal pertemuan dengan kami, setelah beliau greeting, meminta kepada para siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kaget juga waktu itu, loh, kenapa ya diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kami diminta untuk berdiri saat itu. Nah, setelah itu beliau menyampaikan bahwa kami semua orang Indonesia harus selalu cinta tanah air dan bangga sebagai orang Indonesia. Harus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan yang didapat dari manapun, termasuk nantinya jika meneruskan di India, harus dikembalikan untuk mengembangkan dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, yang tidak kalah penting, kami tidak hanya diajak berkunjung di perguruan tinggi saja di sana, di universitas saja, tapi juga diajak untuk berkunjung di salah satu perusahaan terkemuka yang mempunyai hubungan dengan universitas, yaitu Indigen. Indigen adalah perusahaan bergerak di bidang riset dan pengembangan serta manajemen solution untuk perusahaan-perusahaan healthcare dan pharmaceutical. Di sini para siswa dan kami diberi penjelasan secara detail bagaimana perusahaan itu dikelola dari input hingga outputnya, termasuk melihat bagaimana proses yang berhubungan dengan manajemennya. Lalu juga diajak melihat langsung kondisi real dunia kerja di situ, lingkungan serta fasilitas yang ada. Nah, ini menjadi referensi nyata bagi para siswa tentang dunia kerja yang ada di sana. Connecting antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dan dinamikanya bisa dirasakan oleh mereka yang ikut hadir waktu itu. Apa masukan Anda untuk para audiens yang tertarik untuk belajar ke India? Tentang pesan dan kesan, saya mulai dari kesan dan catatan yang sempat saya terima. Saya ingat waktu itu disampaikan oleh Bapak Raffi Makija sebagai Direktur DIE UPS Internasional yang concern dengan kerjasama EduLink Indonesia India ini. Beliau menyampaikan bersedia untuk support dan membantu jika ada siswa dari Indonesia atau mahasiswa yang akan meneruskan studi di Indonesia termasuk Bangalore. Beliau sangat terbuka dan sangat helpful, baik, ramah dan gercep untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dan support yang disampaikan oleh Pak Raffi waktu itu berupa informasi dan konsultasi. Dan memang itu sampai saat ini setelah berjalan 4 tahun, saya juga rasakan Pak Raffi masih attach begitu intens dengan kami, berjejaring dan bekerja sama, tidak hanya secara kelembagaan ya, dengan dinas-dinas terkait yang ada di Indonesia. Menurut saya 34 provinsi semua dinas pendidikan sudah didatangin dan bekerja sama ya, dengan bantuan Pak Raffi ini. Dan beberapa sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang waktu itu juga sempat saya informasikan, di follow up dengan cepat oleh Pak Raffi. Jadi sebetulnya kesempatan, informasi, konsultasi, akses yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. Untuk konteks Bangalore, Silicon Valley-nya Asia bisa jadi sarana belajar dengan didampingi pengajar yang punya reputasi internasional tentunya ya, karena banyak di antara mereka juga lulus dari Harvard University, lalu universitas-universitas dari Eropa dan Amerika sana yang khususnya berminat di dunia teknologi informasi. Di India dalam hal ini Bangalore recommended, tidak menutup kemungkinan juga untuk bidang-bidang yang lain seperti teknik, farmasi, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Dan yang jelas bahasa pengantar dengan bahasa Inggris mudahlah untuk teman-teman generasi milenial saat ini. Nah, semoga dengan informasi yang saya sampaikan ini, lalu kesempatan yang sudah terbuka untuk siapapun saja
yang concern dengan hal ini, dibantu oleh Pak Raffi dan tim, dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang concern untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas di bidang pendidikan. Semangat belajar selalu, dimanapun, kapanpun, siapapun, dan di usia berapapun. Kita selalu harus meningkatkan 3 daya jiwa kita. Heart, hati, head, akal budi, dan hand, aksi. Terima kasih. Salam sejahtera dan sukses untuk semua. Pendidikan menjadi hak setiap orang, kesempatan semoga dipakai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bagaimana Meredos? Menarik kan? Dan ternyata kualitas edukasi di India itu sangat underrated dan bagus Meredos. Nah makanya, apakah kalian juga tertarik untuk pergi maupun studi ke India? Dan komen di bawah topik apa lagi yang kalian ingin ketahui selanjutnya. Sampai di situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena, Pirmelenge.